Shalom sahabat, judul renungan kita kali ini adalah kebebasan bukan untuk membuat kekacauan. Dengan firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sahabat, kekacauan terjadi bila panik menghadapi sesuatu tantangan. Kekacauan terjadi bila masing-masing pribadi mementingkan dirinya sendiri di tengah-tengah persekutuan atau komunitas. Misalnya saja saat mulai adanya pandemi virus COVID-19, mulai tahun 2020, begitu antusiasnya masyarakat untuk memakai masker sebagai penangkal COVID-19 pada waktu itu. Semua orang berebut membeli masker bagi dirinya maupun keluarganya. Seakan-akan tidak peduli bagi kebanyakan orang lain yang belum mendapat masker. Artinya di situ ada mementingkan diri di situasi bersama yang dihadapi. Begitu juga dengan hal berdemokrasi di tengah-tengah bangsa kita. Bahwa kebebasan berdemokrasi seakan-akan diartikan bebas hambatan, tidak ada yang melarang. Mengkritik dan menghujat pimpinan negara beserta seluruh jajarannya, mengadakan demo besar-besaran yang mungkin saja terjadi bentrokan, serta perusakan fasilitas umum, dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat mengakibatkan kekacauan. Manusia yang seringkali lebih mementingkan kebutuhan pribadi biasanya melakukan tindakan tanpa pikir panjang. Dan jika tindakan itu secara signifikan mempengaruhi banyak orang, kekacauan akan terjadi. Selain itu, kekacauan bisa terjadi karena hal yang sepele, seperti memakai produk tertentu. Tetapi karena banyaknya orang yang ingin untuk melakukan hal yang serupa, kekacauan kemudian timbul. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus mengajarkan bahwa setiap orang Kristen harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Setiap orang dengan bijaksana harus memikirkan kepentingan bersama untuk membangun. Dan bukannya untuk mencari kepuasan dan menguntungkan diri sendiri. Setiap orang harus bisa mawas diri dan menghadapi orang lain. Dan menghargai orang lain. Mengapa demikian? Karena Allah adalah Tuhan yang menghendaki ketertiban. Kebebasan dan ketertiban yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Akhirnya adanya kedamaian. Jika kita membaca di koran atau media lainnya, kebanyakan adalah kekacauan yang terjadi di mana-mana. Sebagian orang memang senang mendengar atau membaca hal-hal semacam itu. Bahkan mereka senang membagikannya ke orang lain. Selain itu, ada orang yang suka membuat kekacauan dengan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain khawatir, bingung, ataupun marah. Keadaan dunia saat ini memang jauh lebih parah jika dibandingkan dengan hingar-bingar kota Korintus pada abad pertama. Ancaman teror dengan melakukan peledakan bom misalnya, serta tindak kriminalitas lainnya. Kita adalah orang-orang yang mencintai kedamaian dan kesejahteraan dan ingin untuk membangun masyarakat di sekitar kita agar mereka mengenal dan memuliakan Tuhan kita. Iblis adalah sumber kekacauan. Maka orang-orang yang membuat kekacauan adalah para pengikut iblis. Tuhan adalah Maha Suci dan Ia menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mempermalukan Dia dengan mencintai kedamaian,
dan orang yang bijak dengan berperilaku sopan dan menghargai keteraturan. Nikmatilah betapa indahnya kasih Tuhan, agar kita merasakan damai-Nya di hati. Dan janganlah kita membiarkan hari-hari kita berlalu dengan kekacauan. Tetapi biarkanlah kebebasan itu sebagai waktu untuk mengekspresikan diri mencintai kedamaian. Sebab damai itu indah. Demikian renungan kita kali ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Kiranya kebebasan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pakai berkarya untuk kemuliaan. Amin.